batin semuanya. Uh, untuk teman-teman yang ada di room ini ya, di kelas kita pada sore hari ini. Baik, sebenarnya kita masih ada beberapa topik yang ingin kita bahas ya. Kemarin juga mungkin tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya materi yang akan saya bawakan di sini berkisar tentang ini ya, tentang penunjang ya, dari pemeriksaan penunjang ya. Oke, di pemeriksaan penunjang di fisioterapi kardiovaskular, jadi ada dua hal atau dua ini ya, dua pemeriksaan utama ya, pemeriksaan penunjang ya maksud saya ya, yang sering dilakukan untuk menegakkan atau membantu dalam penegakan diagnosa. Yang pertama itu adalah pemeriksaan untuk elektrokardiogram atau EKG. Kemudian yang kedua itu adalah pemeriksaan laboratorium. Sebenarnya masih ada satu lagi tadi pemeriksaan radiologi ya. Nah, pemeriksaan radiologi ini juga sebenarnya menjadi pemeriksaan penunjang yang cukup ya tidak sepopuler sebenarnya untuk EKG dan juga laboratoriumnya, tapi ya banyak ketika device atau alat-alat yang ada di rumah sakit yang bisa digunakan dalam penunjang tersebut uh, ada, biasanya ini bisa dilakukan. Nah, biasanya juga dalam pemeriksaan penunjang radiologi ini itu biasanya didapatkan pada saat kebanyakan yang radiologi ini ya, itu biasanya didapatkan pada ini ya, perawatan rawat jalan kebanyakan seperti itu. Oke, itu radiologi ya. Nah, radiologi ini juga sebenarnya hanya beberapa item saja, beberapa item saja. Di antaranya itu adalah untuk yang X-ray biasa, untuk menilai, biasanya untuk X-ray ini hanya untuk menilai apakah terjadi pembesaran jantung atau tidak. Kemudian ada juga yang namanya ekokardiograf. Ekokardiograf ini adalah gambaran kurang lebih sama seperti USG ya. Jadi menggunakan gelombang suara untuk menilai apakah ada masalah pada katup-katup jantung, biasanya seperti itu. Nah, ada juga pemeriksaan X-ray. X-ray juga X-ray kontras ya lebihnya. Lebih tepatnya biasanya untuk menilai apakah ada penyumbatan pada saluran pembuluh darahnya. Biasanya pada penderita penyempitan ya, misalnya aterosklerosis dan sebagainya. Oke, di sini saya mohon izin untuk menampilkan mungkin slide yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Itu adalah pemeriksaan EKG. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini. Saya nggak tahu apakah ini sudah kalian dapatkan atau belum ya. Tapi ya, Bapak ini mungkin kita coba mereview kembali atau mengulang kembali ya materi tentang dasar-dasar pemeriksaan ini. Karena selain materi dasar-dasar EKG ini juga akan saya bahas tentang pemeriksaan laboratorium ya, yang nanti insya Allah akan kita jelaskan bersama. Oke, di sini untuk dasar-dasar EKG tentunya yang ini ya, dasar-dasar EKG ini tentunya menjadi pemeriksaan yang paling banyak kita gunakan nantinya dalam dalam melakukan evaluasi, dalam melakukan pemeriksaan asesmen kepada pasien-pasien jantung. Nah, EKG ini akan menghasilkan sebuah interpretasi yang bisa menjelaskan banyak hal. Informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dari hasil pemeriksaan EKG itu banyak sekali. Mulai dari apakah ritme dari jantungnya bagus, apakah denyut jantungnya bagus, seberapa besar, seberapa banyak denyut jantungnya dalam 1 menit. Kemudian kita bisa melihat seberapa kuat kontraksi yang terjadi pada jantungnya. Kemudian kita bisa melihat apakah terjadi pembesaran jantung, apakah terjadi masalah kelemahan jantung, apakah terjadi masalah delay, masalah atau mungkin terjadi aritmia, atau mungkin ada masalah-masalah yang lainnya yang dimunculkan pada jantung. Jadi banyak sekali informasi yang kemudian bisa dijelaskan dalam ini ya, dalam EKG ini. Nah, uh, sebagai pengantar dasar, EKG ini adalah suatu rekaman grafik ya dari potensial listrik yang dihasilkan bersama dengan denyut jantung. Jadi kita melihat atau yang kita lihat dari sebuah EKG itu kan yang kita baca biasanya adalah sebuah grafik ya. Jadi rekaman grafik. Jadi sebenarnya yang kita lihat atau yang kita ukur, yang kita periksa dengan menggunakan EKG ini adalah sebuah potensial listrik. Jadi di dalam tubuh
manusia kan ada potensial listrik yang terjadi ya. Kalau misalkan teman-teman pernah, saya kan dan percaya kalian juga sudah pernah belajar di fisika sebelumnya ya, fisika fisioterapi, kita sudah pernah bahas tentang yang namanya ini ya, biolistrik ya, biolistrik yang ada pada tubuh manusia. Jadi bagaimana kelistrikan yang terjadi pada tubuh manusia, entah itu yang ada pada sistem saraf, kemudian termasuk yang ada pada area jantung ya. Di jantung juga banyak sekali area-area persarafan yang akan menghantarkan informasi kelistrikan yang ada pada jantung itu sendiri. Nah, yang unik kalau misalkan kita kembali ke materi fisiologi dasar, tentunya teman-teman juga sudah di pertemuan pertama, bahkan di review di sistem fisiologi dasar, kita sudah sempat menyinggung tentang sebuah keistimewaan pada jantung ya. Jantung itu punya sistem mekanisme kelistrikan tersendiri untuk menghasilkan listrik yang namanya sistem konduksi, di mana sistem konduksi ini akan pusatnya itu ada pada SA node atau sinoatrial nodus atau nodus sinoatrial, di mana nanti di sini terjadi perubahan-perubahan, pelonjakan-pelonjakan pada potensial aksi ya, yang dimana nanti potensial aksi ini akan mengalir menghasilkan impuls yang nanti akan diantarkan ke area-area jantung, diantaranya ke atrium atau atrium, kemudian nanti akan dibawa menuju ke AV node atau atrioventricular node atau nodus atrioventrikular. Kemudian dari nodus atrioventrikular nanti akan dibawa menuju ke melalui berkasis, melalui ke otot ventrikel dan sebagainya. Nah, rekaman inilah aktivitas potensial aksi ini atau aktivitas impuls yang dihantarkan dari kelistrikan yang ada pada jantung ini, itulah yang kemudian direkam oleh EKG. Nah, cuman mungkin kita masih bingung seperti apa sih bentuk pembacaan atau seperti apa sih rekaman potensial aksi yang kemudian ditangkap oleh alat EKG tersebut yang ada pada yang dia membaca aktivitas kelistrikan pada jantung. Nah, inilah yang kemudian digambarkan melalui sebuah grafik. Jadi jadi sadapan, ya, jadi alat EKG tadi yang kemudian ditempelkan di tubuh kita, dia akan menangkap sinyal potensial listrik tadi. Nah, sinyal potensial listrik ini yang kemudian akan dibawa menuju ke alat dari EKG tadi, kemudian dikeluarkan, kemudian diubah menjadi sebuah bentukan grafik. Nah, grafik inilah yang kemudian kita lihat aktivitas dari kelistrikan jantung tersebut, dan kita harus memahami bagaimana bentukan kelistrikan. Ibaratnya kayak gini, dalam ini ya, dalam sebuah perintah, misalkan kita membuat di komputer, kita mengetik ya di keyboard kan ada, sorry, di laptop kan atau di komputer biasanya kayak ada keyboard ya. Keyboard kita bisa mengetik mulai dari A, B, C, D, A sampai Z seperti dia perintah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 0. Ketika kita ngeklik angka huruf J, maka yang muncul di layar, misalkan kita buka Microsoft Word ya. Ketika kita klik huruf J, maka yang tertulis yang akan muncul di layar itu adalah J. Padahal mungkin ya kita taunya seperti itu saja ya. Maksudnya kita tekan huruf J di keyboard, tulis J, maka akan muncul huruf J. Tapi mungkin kita lupa bagaimana mekanisme yang terjadi pada komputer tersebut. Kenapa kemudian ketika kita pencet huruf J, ya maka yang muncul pada layar itu adalah huruf J. Kenapa bukan huruf A? Nah, itu kan ada mekanisme-mekanisme yang kemudian terjadi ketika kita pencet huruf J, maka ini akan memencet modulnya tadi, modul yang ada pada keyboard yang kemudian akan dihantarkan menuju ke mainboardnya. Mainboard nanti akan dia olah perintah tersebut. Oh, ini perintah yang disampaikan ketika dipencet ada aktivitas kelistrikan yang terjadi pada touch J. Oh, berarti itu adalah J yang sedang diperintahkan. Nah, kemudian dari komputer akan menghasilkan, mengantarkan informasi menuju ke layar. Kemudian di layar nanti akan dihasilkan sebuah kombinasi warna yang ada pada layar untuk menampilkan jajaran-jajaran notes yang akan membentuk sebuah grafik berbentuk J. Kan seperti itu ya gambarannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ketika kita melakukan pemeriksaan EKG. Jadi rekaman potensial listrik inilah yang kemudian akan ditangkap oleh sadapan yang ada pada EKG tadi, kemudian dibawa informasi potensial aksi tersebut menuju ke alat EKG-nya, yang kemudian menjadi outputnya itu adalah sebuah rekaman grafik yang nanti kita akan baca. Seperti itu ya. Cuman memang
ketika berbeda dengan komputer tadi ya, ketika saya perintahkan huruf C maka kita akan muncul huruf J yang secara ini ya orang-orang semua bisa membaca bahwa itu adalah huruf J, gitu ya. Semua orang bisa menilai bahwa itu adalah huruf J. Nah, bedanya kalau misalkan EKG itu masih dalam bentuk yang sederhana, tidak bisa memunculkan ketika ketika ada potensial listrik yang ditangkap oleh serapan tadi, alat EKG itu masih belum bisa menginterpretasikan dalam bentuk grafik bentuk jantung itu seperti apa. Misalkan kita ingin menilai apakah ada pembesaran jantung atau tidak. Nah, di EKG itu masih belum belum ini ya, belum bisa menggambarkan oke bentuk jantungnya seperti ini. Nah, ini mungkin menjadi suatu hal yang eh, salah satu ide untuk pengembangan EKG ya ke depannya ya. Bagaimana kita bisa apa ya membuat atau memberikan sebuah perintah atau mengembangkan modulnya tadi, modul pada alatnya tadi sehingga nanti dia akan menjadi lebih bisa menginterpretasikan bentuk jantung yang terjadi yang ada pada pasiennya tadi. Nah, saya kira ini menarik ya untuk pengembangan selanjutnya nanti. Oke, saya lanjut. Eh, EKG merupakan gambaran aktivitas efektif jantung yang direkam dalam kertas grafik KW yang mempunyai ukuran 1 mm tiap dua kotak kecil dengan kecepatan 25 mm per detik. Oke. Sebelumnya saya mau nanya, ini kalian sudah pernah dapat materi ini belum? Halo? Di penunjang sudah pernah dapat materi ini belum? Halo? Halo? Pernah Bapak pas penunjang. Mas penunjang ya. Oke, berarti ini saya cepat aja ya. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi kita bisa menilai bahwa kertas grafiknya tersebut kan memang dia punya ukurannya. Jadi kita tidak bisa memperbesar, kita tidak bisa memperkecil dari kertasnya tersebut. Karena dari kecepatan berjalannya kertas dari alatnya tersebut itu juga memang sudah disesuaikan. Harus sudah terkalibrasi dengan baik. Sehingga nanti ketika dia tergambarkan grafiknya itu sudah sesuai dengan kecepatan dari keluarnya kertas dengan kecepatan penulisan grafik yang dihasilkannya nanti. Seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa harus sama dengan ukuran? Kenapa harus ada standar ukurannya tadi? Karena ketika kita akan keluar apa? Ketika grafiknya tadi sudah keluar, ini yang menjadi tolak ukur kita nanti untuk mengukur berapa besar denyut jantung, denyut nadinya, denyut jantungnya ya. Kemudian seberapa besar intensitas yang terjadi pada aktivitas jantung, otot-otot jantungnya, itu dari ukuran grafiknya tadi. Kan beda ya tadi kalau misalkan di komputer kita ngetik angka maka akan muncul angka. Tapi ini masih bisa kita perbesar, ini masih bisa kita perkecil. Nah, tapi kalau misalkan di EKG itu tidak bisa kita langsung perbesar, perkecil begitu saja karena dari grafik yang dihasilkan tadi justru itu kita harus baca lagi dulu. Nah, kalau misalkan terjadi perubahan ukuran yang tidak sesuai atau tidak sama, maka pembacaannya juga bisa bisa berbeda-beda seperti itu ya. Nah, inilah yang kemudian kita harus baca bahwa ternyata setiap milimeter itu punya arti. Ini akan menginterpretasikan nanti bagaimana aktivitas atau kecepatan dari denyutan tadi. Denyutannya tadi kita nanti bisa mengukur berapa denyutan jantung yang terjadi pada setiap menitnya dengan mengukur 1 mm mendatarnya. Sedangkan kalau untuk yang garis vertikalnya itu kita bisa ukur intensitas atau kekuatan pompaan, kekuatan potensial, kekuatan impuls yang terjadi yang terdapat pada jantung tersebut. Nah, jantung adalah organ unik karena mempunyai kemampuan kontraksi secara ritmik dan juga otonom. Itu dihasilkan dari sistem konduksi tadi ya, yang terjadi pada jantung. Nah, manfaatnya pertama untuk mengetahui adanya kelainan irama jantung, mengetahui adanya kelainan uh, miokardiumnya, otot-otot jantungnya, termasuk juga area perikardiumnya, dan mengetahui adanya gangguan elektrolit, apakah ada gangguan elektrolit yang terjadi pada jantung tersebut,
kemudian mengetahui adanya pengaruh obat-obat jantung terutama yang secara ya yang kita bisa nilai secara digitalis ya. Kemudian mengetahui pembesaran jantung. Nah, ini semuanya bisa kita ukur. Nah, kalau untuk mengetahui pembesaran jantung ya selain selain bisa kita ukur dari EKG juga sebenarnya bisa kita ukur melalui radiologi ya. Dengan X-ray biasa kita sudah bisa mengetahui pembesaran jantung tadi. Namun perlu diingat bahwa EKG hanya merupakan alat laboratorium saja, dia hanya sebagai penunjang, bukan menjadi alat utama untuk menegakkan sebuah diagnosa. Jadi dia hanya penunjang ya. Jadi perlu kita tetap melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan anamnesis, melakukan pemeriksaan observasi, dan pemeriksaan spesifik lainnya seperti itu ya. Orang yang menderita jantung bisa memberikan gambaran EKG normal. Begitu juga sebaliknya. Jadi orang yang normal ketika kita melakukan pemeriksaan EKG itu bisa memperlihatkan gambaran EKG yang tidak normal atau abnormal seperti itu. Nah, interpretasi yang bisa kita dapatkan di sini adalah pertama kita bisa menghitung rate-nya, kita bisa menghitung ritmenya, bagaimana ritme yang ada pada EKG pada jantungnya tadi, kita bisa melihat aksis, kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda hipertropik yang ada pada aktivitas jantungnya tadi, apakah ada impak yang terjadi pada otot-otot jantungnya. Infak itu nanti biasanya kita lihat terjadi kerusakan-kerusakan jaringan ya pada jantungnya tersebut. Nah, bagaimana kita bisa melihat adanya infak yang ada pada otot-otot jantung tersebut? Nah, itu adanya aktivitas dari EKG-nya tadi, eh, analogi seperti ini ya. Gambarannya sederhananya, ketika ketika kita ada listrik yang melewati sebuah media, itu kan ada yang kita kenal sebagai media konduktor dan juga ada media isolator ya. Nah, ketika dia melewati media konduktor, maka listrik tersebut akan melewatinya dengan baik. Tapi justru ketika dia melewati media yang bersifat isolator, maka isolator nggak sih namanya? Dia akan menghambat aliran listrik tersebut. Nah, ini akan tergambar pada grafik EKG. Jadi kalau misalkan kalian melihat sesuatu yang abnormal, yang harusnya dia terjadi peningkatan misalkan ya, atau terjadi aktivitas lonjakan intensitas kelistrikan pada area-area tertentu, pada bagian-bagian EKG tersebut, tapi ternyata kok tidak ada aktivitas kelistrikan atau terjadi penurunan. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa terjadi penurunan intensitas aktivitas kelistrikan pada area tersebut yang dikarenakan informasi atau listrik tersebut tidak bisa melewati media tersebut dengan baik. Nah, kenapa kemudian dia tidak bisa melewati media tersebut dengan baik? Ya karena tadi dia bersifat isolator. Nah, bersifat isolatornya karena apa? Ya karena komponen-komponen penghantar kelistrikannya tadi itu tidak eh, ada atau bahkan sudah terjadi penurunan. Nah, ini menjadi indikasi kuat otot-otot yang tersebut mengalami kerusakan atau ada kematian jaringan seperti itu. Nah, kemudian ada aritmia. Nah, ini juga bisa kita lihat dari interpretasi EKG dan juga ada miscellaneous. Nah, ini gambaran EKG. Jadi ya secara umum ya kita kenal ada gelombang P, Q, R, S, T, U gitu ya. Nah, gambaran dari P, Q, R, S, T, STU ini sebenarnya akan mewakili atau punya interpretasi dari tiap-tiap gelombangnya tadi. Jadi misalkan kita berbicara tentang gelombang P. Gelombang P itu adalah interpretasi yang bisa kita dapatkan untuk menilai bagaimana aktivitas pada atriumnya. Beda halnya kalau misalkan kita menilai dari aktivitas VRS-nya. VRS itu adalah aktivitas yang terdapat pada ventrikelnya. Kenapa kemudian gelombang R di sini menjadi indikasi yang paling tinggi? Karena yang kita ketahui bahwa aktivitas kelistrikan yang ada pada ventrikel itu lebih besar intensitas yang dibutuhkan dibanding dengan atrium. Nah, kalau misalkan ternyata kalian melihat nanti gelombang P-nya lebih tinggi intensitasnya dibandingkan dengan gelombang R-nya, maka nah ini mengindikasikan ada masalah pada jantungnya. Dalam artian kita belum bisa mendiagnosa, kita cuma hanya bisa menginterpretasikan seperti ini. Misalkan tadi gelombang P-nya lebih tinggi dibandingkan gelombang R-nya, maka kita akan bisa menginterpretasikannya seperti ini. Aktivitas atrium
itu lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas ventrikel. Nah, kan belum ada diagnosa ya. Kita belum bisa mendiagnosa. Kita hanya bisa menginterpretasi seperti itu. Aktivitas atrium itu lebih tinggi daripada aktivitas ventrikel. Nah, tapi secara seharusnya aktivitas ventrikel itu yang harus lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas atrium. Nah, ini yang kemudian dianalisa lebih lanjut melalui data-data yang sudah kita dapatkan dari asesmen yang kita lakukan dari pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan pemeriksaan spesifik dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa ini adalah aktif gelombang-gelombang ini, misalkan gelombang T, gelombang U, semuanya untuk PQRST ini sama, dia akan QRST itu adalah aktivitas yang terjadi pada ventricle juga. Nah, kemudian ketika dia sudah mengarah ke U, itu adalah persiapan menuju ke aktivitas T. Dan dalam artian dia sudah fase relaksasi untuk masuk ke fase berikutnya. Iya. Nah, ini mungkin kemarin sudah saya gambarkan ya, saya sudah jelaskan apa maksud dari kotak kecil dan juga ada kotak besar. Gitu ya. Jadi perlu kita ketahui bagaimana cara kita menghitung misalkan di sini ada berapa sih kotak besar? Ada satu, dua, tiga, empat untuk ininya ya, untuk vertikalnya ya. Apa sih? Horizontal ya. Untuk secara horizontalnya atau mendatarnya, kita bisa menghitung ada berapa kotak kecil. Satu, dua, tiga, empat. Sorry. Satu, dua, tiga, empat kotak kecil. Seperempat kotak kecil, gitu ya. Sorry. Oh, bukan. Ini untuk apa? Ini untuk PR intervalnya, gitu ya. Untuk PR intervalnya. Nah, tapi kalau misalkan kita nanti akan menghitung ininya nanti, berapa denyut jantungnya, kita menghitungnya dari R yang satu dengan R yang lainnya. Nah, kita menghitung setelah kita dapatkan berapa besar kotak yang terdapat. Nah, kalau misalkan kalian bisa mendapatkan kotak besar, jadi kalian menghitung dulu kotak besarnya ada berapa. Nah, jadi kita bisa menghitung kalau satu kotak ini satu kotak besar itu berarti dia sudah berjalan sebanyak 0,2 second atau 200 milisecond ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa dapat sampai 5 kotak besar, berarti dia sudah berjalan 1 second. Kalau misalkan jaraknya R dengan R1 nanti adalah 5 kotak besar, berarti denyut jantungnya tadi adalah 1 detik ya. Dalam kurun waktu, sorry, dalam 1 detik dia bisa ada lonjakan kontraksi. Sehingga dia kalau misalkan kita hitung ya dalam 1 menit itu ada 60 denyutan. Iya. Nah, tapi kalau misalkan lebih dari ini ya kotak kecilnya berarti ya eh, apa? Berarti kontraksi denyut jantungnya juga akan lebih rendah. Nah, tapi kalau misalkan dia agak mepet, kita bisa menghitungnya hanya beberapa kotak besar dan ditambah dengan beberapa kotak kecil, berarti dia agak cepat ritme untuk denyut jantungnya. Ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi
yang tadi, jadi kita nanti akan melihat berapa besar kotaknya tadi ya. Kita menghitung kotak kecil dan juga kotak besarnya untuk menilai nanti kecepatan dari aktivitas jantungnya tadi. Nah, kalau misalkan kalian menghitung untuk secara vertikalnya tadi, vertikalnya ya. Jadi berapa besar misalkan dari sini, dari R, dari key ini, sorry, titik lembah key-nya ini, kemudian kalian tarik garis menuju puncak R, maka kalian bisa menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan hitungannya bisa kita ambil satu kotak besar ditambah dengan satu kotak kecil dan setengah kotak kecil ya. Ya, jadi kalian bisa hitung ya, kalau misalkan satu kotak besar berarti 0,5 milivolt, kemudian ditambah dengan satu kotak kecil berarti 0,1, berarti ini sudah 0,6, ditambah setengahnya ya, berarti 0,65 milivolt untuk aktivitas intensitas yang terjadi pada lonjakan dari lembah yang ada pada Q menuju ke R ini. Seperti itu. Jadi itu cara kita menghitung ya untuk uh, gambaran umum ya pada EKG ini. Cuman perlu kita perhatikan tadi kalau misalkan kalian menghitung denyut jantungnya tadi, kita hitung sampai hitungannya per menit ya. Itu belum tentu ini ya, belum tentu hanya dengan menghitung R ke R1-nya, kemudian kita langsung menentukan denyut jantung per menitnya tadi. Enggak, karena kita harus membandingkan apakah antara R menuju ke R1 dan R1 menuju ke R2 itu sama jaraknya. Nah, kalau misalkan sama jaraknya, nah, itu berarti kondisinya tidak dalam dia ada kondisinya dalam keadaan normal. Tapi kalau misalkan ternyata dia berbeda, berarti ini kondisinya dalam kondisi aritmia. Nah, kondisi aritmia kita tidak bisa langsung menghitung berapa besar denyut jantung yang ada pada jantungnya hanya dengan menghitung EKG ya seperti ini, tapi kita harus menghitung secara manual dari aktif ya, kita hitung, kita lihat denyut jantungnya, kita hitung denyut nadinya, kemudian kita hitung secara manual. Nah, dan tidak juga bisa kita hitung kalau misalkan tadi dalam kondisi aritmia hanya dengan menghitung 15 detik kemudian dikali 4, enggak ya, enggak seperti itu ya, tapi ya kita harus menghitung sampai 1 menit untuk menilainya tadi. Oke, nah kemudian ini ya tadi ya mungkin sudah saya gambarkan tadi. Jadi gelombang P ini akan dia punya representasi untuk bagian-bagian aktivitas dari jantung sendiri. Jadi ada depolarisasi pada atriumnya, kemudian untuk interval PR-nya itu, jadi ini adalah uh, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai aktivitas uh, pada atriumnya ya untuk melakukan apa kontraksi seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau misalkan di gelombang B-nya kan itu sudah terjadi kontraksi ya, karena terjadi polarisasi dalam artian ada aktivitas penghantaran informasi, sudah terjadi tahap depolarisasi atau peningkatan aktivitas potensialasi tersebut. Nah, tapi kalau misalkan gelombang PR itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan sebenarnya ya, mempersiapkan dari aktivitas atrial menuju ke aktivitas ventrikular. Dalam artian ketika dia sudah mencapai puncaknya depolarisasi yang terjadi pada atriumnya tersebut, maka ini sudah mau terjadi penurunan, tapi ketika terjadi penurunan tersebut di waktu yang sama, itu sudah terjadi persiapan di AV node ya, atau atrioventricular node untuk mempersiapkan kelistrikan yang menuju ke ventrikular. Nah, QRS, nah ini merupakan representasi untuk depolarisasi yang ada pada ventrikular ya, ventricle. Nah, kemudian ST ini adalah bagian atau apa ya, di mana dia akan merepresentasikan aktivitas yang terjadi pada ventricle sebelum dia terjadi penurunan potensial aksi atau terjadi repolarisasi. Nah, gelombang T ini merepresentasikan penurunan ini ya, penurunan potensial aksi yang terjadi pada ventrikular. Nah, Q dan T interval ini adalah durasi yang dibutuhkan ventrikular untuk melakukan recovery sambil mempersiapkan aktivitas yang ada pada atrium. Seperti itu ya. Oke, nah ini adalah gambaran EKG yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ada 12 sadapan, 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, kemudian V1, V2, V3, V4, V5, V6.
ada 6 lead yang ada pada toraks, kemudian ada 6 lead yang ada pada ekstremitas, gitu ya. Jadi dan ini punya kenapa kemudian sampai 12 sedapan yang dipasangkan, ibaratnya kita memasang ada beberapa sudut, misalkan gini ya, saya berada di sebuah ruangan yang seperti ini, kemudian ada banyak CCTV, mulai dari sudut kanan atas, sudut kiri atas, sudut kanan bawah, dari belakang, dari sisi samping, belakang saya, depan, dari sisi atas saya, semuanya dipasangkan CCTV. Jadi itu bisa menilai, itu bisa mengetahui apa yang terjadi pada ruangan yang ada pada di sini, apa yang saya lakukan. Kalau misalkan ternyata saya eh, contohnya sederhana gini ya, misalkan hanya satu CCTV yang ada di sudut kiri saya misalkan. Nah, tapi CCTV gambaran CCTV tersebut itu tidak bisa menilai, tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh tangan kanan saya. Padahal tangan kanan saya mungkin memegang ini ya, memegang air ya, tapi CCTV mungkin tidak bisa melihat hal tersebut. Nah, tapi kalau misalkan dari sisi kanan juga ada CCTV-nya, nah itu bisa menilai, itu bisa melihat bahwa oh ternyata saya sedang memegang ini ya, air, botol air seperti itu. Jadi semua sisi akan dinilai, semua sisi akan memperlihatkan bagaimana aktivitas yang ada pada jantung tersebut. Oke, nah kemudian ini spesifikasi dari setiap gelombang tadi ya. Pertama mungkin gelombang P, jadi dia biasanya tidak akan lebih dari ketinggian 2,5 mm. Dalam artian kalau kita menghitung tadi, dia tidak akan lebih dari ketinggian 0, berapa tadi? 0,2 ya, 0,25 milivolt untuk intensitas yang terjadi pada gelombang B tersebut. Nah, kemudian kecepatannya juga dia tidak lebih dari 0,11 second. Jadi ada berapa kotak kita gitu ya. Nah, kemudian ini akan menghasilkan positif pada lead 1, 2, AVF, dan V2 sampai 6. Nah, maksudnya positif ini seperti apa? Jadi, positif dalam fase depolarisasi itu akan naik ke atas grafiknya ya. Jadi grafiknya itu akan naik ke atas. Itu normal. Itu dalam keadaan normal. Nah, tapi kalau misalkan ternyata grafiknya tersebut itu misalkan di lead 1, misalkan di lead 1 seperti ini ya. Nah, di lead 1 atau sederhananya di V aja ya. Sorry. Ini V6 misalkan, saya menggambarkan. Nah, ini ketika kita melihat mulai dari gelombang P-nya ini ya. Misalkan ini saya menggambarkan gelombang P-nya. Ini kan gelombang P-nya naik ke atas ya. Dia naik ke atas. Nah, kalau kita melihat dari gelombang P-nya tersebut, dia naik ke atas seperti ini. Ini ya gelombang P-nya ya. Kelihatan ya kursor saya ya. Ya mudah-mudahan kelihatan ya. Ini gelombang P-nya naik ya. Nah, normalnya kan seperti itu ya. Dia normalnya gambaran seperti ini. Jadi dia akan positif di lead, di beberapa lead tersebut. Dia 1, 2, AVF, V2 sampai 6. Ketika dia turun atau negatif, maka itu mengindikasikan ada masalah. Gitu ya. Karena dia harusnya positif. Kenapa kemudian pertanyaan, kenapa dia harus positif pada area tersebut? Karena arah kelistrikan, arah potensial aksi itu mengarah ke sadapan pada fase depolarisasi tadi. Ya, jadi ya kita kena ada fase depolarisasi dan ada juga ada fase repolarisasi. Nah, ketika dia depolarisasi, maka dia akan menghasilkan sebuah aktivitas kelistrikan ketika dia mengarah ke sadapan, maka dia akan grafik tersebut akan naik. Nah, tapi kalau misalkan dia menjauh dari sadapan, maka dia akan negatif, turun ke bawah. Seperti itu. Nah, maybe positif, kemungkinan positif, negatif, atau bifasik itu di 3 AVL dan juga V1. Jadi, ya dia mungkin bisa positif kalau misalkan dia tadi di beberapa lead sadapan tadi. Masih tadi 3 AVL maupun V1. Itu ya. Oke. Nah, AVR-nya, kalau kita melihat AVR, dia harus sudah memang mesti terjadi penurunan. Ini ya. Dia sudah
normalnya dia harus turun di AVR gitu ya. Tapi kalau misalkan di ini tadi di 3 AVL maupun P1, dia kemungkinan bisa naik, dia kemungkinan bisa turun, atau bisa kedua-duanya bifasik. Jadi kita jangan langsung menginterpretasikan atau mendiagnosa bahwa ini ada masalah pada jantung karena ternyata di lead 3-nya sini, oke, atau mungkin di V1-nya yang sederhananya, di V1-nya loh kok tiba-tiba ini turun. Kalau digambarkan kan naik ya. Oh, kok tiba-tiba naik seperti ini? Oh, berarti ini tidak normal. Sorry. Ya di V1 ya. Oh, belum tentu. Karena tadi dikatakan ini bisa saja naik atau naik, turun, atau bisa saja bifasik ya pada area-area tersebut tadi di V1 AVL maupun 3. Ini AVL-nya ya. Nah, dia bisa naik, bisa turun. Tapi kalau di di AVF dia mesti positif untuk normal. AVF harus normal. Tapi kalau misalkan di AVR, ini AVR ya, di AVR dia harus turun, mesti turun. Ini kan tadi sudah naik ya. Ini ya tadi sudah naik ya. Dia memang harus naik di AVR. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia turun, berarti dia terjadi masalah. Nah, tapi kalau di AVR, dia mesti harus turun. Karena ketika dia naik, berarti dia terjadi masalah. Itu ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini gelombang P. Kita bisa melihat ya 0,2 sampai 0,3 ya milivolt ya. Lebarnya 0,11 atau sampai 0,12 detik. Dia selalu positif, selalu negatif di AVR. Ya. Pentingannya untuk mengetahui kelainan di area atrium. Nah, PR interval ini jaraknya 0,12 sampai 0,2 second ya pada dewasa, dan ini bisa lebih pendek, bisa lebih cepat ya pada anak-anak, dan juga lebih panjang pada orang lansia seperti itu. QRS, nah ini 0,06 sampai kecepatannya sampai 0,1. Nah, kalau misalkan di di grafik yang pertama ini merupakan gelombang P, ini merupakan gambaran negatif pertama setelah P. Itu ya, kalau misalkan kita menghitung cara ininya ya, gambaran untuk depolarisasinya tadi. Gelombang R itu adalah posisi pertama setelah P, kemudian S negatif refleksi setelah R. Jadi maksudnya itu adalah nih, misalkan ini QRS ya. Jadi kita tadi itu adalah negatif Q ini ya. Negatif pertama setelah P ini ya. Jadi dia akan turun, itu adalah negatif pertama setelah P. R itu adalah posisi pertama setelah P, sedangkan R itu adalah defleksi negatif pertama setelah R. Paham ya maksudnya ya? Mudah-mudahan Ibu bisa pahami. Oke, nah ini tadi ya. Q ini adalah negatif pertama atau defleksi negatif pertama, defleksi yang dia turun pertama setelah gelombang P. Ini hanya istilah saja ya. Jadi semuanya bisa mengendalikan sama seperti itu. Nah, kalau gelombang R itu adalah positif pertama setelah P, kemudian turun ke gelombang R, itu adalah defleksi negatif pertama setelah R, atau defleksi kedua setelah P. Kan bahasa itu ya. ST itu biasanya isoelektrik, bisa menggambarkan gambaran flat ya pada area tersebut. Ada gelombang T, nah ini biasanya tidak lebih kepada 5 mm tingginya. Kemudian ketika terjadi prekordial, area prekordial ini biasanya tidak lebih dari 10 mm. Area prekordial itu ini ya, untuk area di P1 sampai P6 ya. Lead P1 sampai P6 itu tidak lebih dari 10 mm. Kenapa kemudian berbeda antara lim ya? Karena kan ini agak jauh ya. Di lim itu kan di ekstremitas ya. Di ekstremitas, di kaki, di tangan, dan sebagainya. Sedangkan prekordial itu berada di
toraks yang paling dekat dengan jantung. Otomatis ketika potensial aksinya tersebut mendekati sadapannya, itu tentunya punya kekuatan yang lebih besar dibandingkan ketika dia sudah jauh. Nah, ini abnormal, gelombang yang abnormal yang biasa kita dapatkan di gelombang P ketika dia terlalu tinggi dan ada notch. Kemudian di PR interval ada prolong atau dia terlalu pendek misalkan. Kemudian kalau di prolong atau dia terlalu panjang jaraknya P menuju ke R, itu biasanya ada gangguan ini ya, gangguan apa sih, penyakit jantung bawaan ya, ASD, biasanya adalah ASD kalau yang ketika dia prolong seperti itu. Tapi ya kembali lagi kita tidak bisa langsung mendiagnosa hanya dengan melihat gambar EKG ya, tentunya harus dengan melakukan pemeriksaan utama yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, dan seterusnya. Oke, saya kira ini ya cara menghitungnya tadi. Jadi ya kalian bisa menghitung ada berapa besar kotak besarnya. Misalkan kalau kalian bisa menghitung kotak besarnya, jadi 300 dibagi dengan berapa RR intervalnya, jaraknya ya, berapa kotak besar. Misalkan ada 5 misalkan, atau ada berapa kotak besar misalkan yang kalian dapatkan, itu kalian bagi. Misalkan kalian mendapatkan ada 5 kotak besar, berarti 300 dibagi 5, berarti 60 ya. Berarti ada 60 denyutan per menit. Tapi kalau misalkan kalian menghitungnya dengan kotak kecil semua ya, seperti itu ya. Jadi jangan digabung. Misalkan kotak kecil berarti ya kalian menghitungnya 1500 dibagi dengan berapa kotak kecil yang kalian dapatkan. Oke, menentukan aksis jantung. Ini sebenarnya penghitungan ini ya, dasar-dasar untuk ini aksis jantung ini sebenarnya mungkin saya skip aja ya, karena ini sebenarnya adalah prosedur untuk menentukan menjawab pertanyaan kenapa harus dipasangkan 6 di ini ya, di toraks, kenapa harus ada di tangan, kenapa harus ada di kaki ya, seperti itu ya. Ini hanya menjawab pertanyaan seperti itu untuk menentukan aksis jantungnya. Ini ya. Jadi kenapa kemudian harus ada di AVL, itu nanti dipasangkan di mana, kenapa harus ada di AVF, itu menggambarkan apa dan sebagainya. Ini sebenarnya mengikuti dari bentukan jantung arahnya. Ini kalau misalkan kita lihat jantung itu kan tidak benar-benar tegak seperti ini ya, tapi dia miring seperti ini. Sehingga nanti akan dilihat dari bagaimana kita menentukan penghitungan dari aksis yang didapatkan tadi berapa derajat, kemudian kita tarik garis lurus, nanti akan mendapatkan titik-titik pemasangan dari lead-nya tadi. Oke, ini beberapa lead untuk di daerah perikardialnya, kemudian atau di daerah toraksnya, kemudian untuk yang lead limb-nya, ini ada 1, 2, 3, augmented limb lead-nya ada di AVL, AVR, dan juga AVF, dan prekordialnya itu ada di P1 sampai P6. Ini sebenarnya lead tambahan ya, tapi biasanya tidak dipasangkan ini, yang P1R dan seterusnya. Nah, ini yang kita melihatnya dari apa? Jadi kalau misalkan kalian melihat nanti EKG, untuk lead 1 dan juga AVL itu nanti menggambarkan atau menginterpretasikan untuk sisi lateral jantung. Jadi kita melihat CCTV-nya ya, CCTV jantung dari sisi lateral. Kalau misalkan lead 2, 3, dan AVF, itu adalah CCTV jantung dari sisi inferior, dari bawah. Gitu ya. Kemudian sisi V1, V2 itu di bagian septal, V3, V4 untuk sisi anterior depan, dan juga V5, V6 untuk dari sisi lateral. Ya, lateral kiri seperti itu. Kalau yang 1 dan juga AVL itu untuk sisi lateral juga ya sebenarnya. Ini ya pembagian-pembagiannya tadi. Oke, nah ini penjelasannya tadi ya. Jadi kalau misalkan terdapat aktivitas pada ininya, pada misalkan pada trimnya ya. Ini adalah gelombang P, aktivitas pada gelombang P, kita bisa melihat bagaimana kemudian terjadinya depolarisasi yang ada pada
apa pada atriumnya tersebut. Nah, ketika terjadi polarisasi maka akan terjadi aktivitas kontraksi yang terjadi pada atriumnya tadi. Nah, ketika terjadi depolarisasi tadi, maka gelombang P-nya ini, potensialnya tadi nanti akan menghasilkan arah kelistrikan, ya, arah kelistrikannya tadi menuju ke arah sadapan. Oke. Nah, ini ya, aktivitasnya tadi ketika dia sudah, jadi ini di gelombang P-nya terdapat depolarisasi ya, yang terjadi pada atriumnya. Nah, kemudian ketika dia sudah gelombang P, ini ada pause 10 second untuk menghantarkan informasi atau potensial tadi menuju ke AV node, ya, untuk mempersiapkan tadi. Nah, kemudian ketika dia sudah masuk dari key RS, maka akan terjadi kontraksi yang terjadi pada ventricle. Ini kalau TWF tidak ada aktivitas pada jantung ya. Nah, gelombang T-nya. Ini maaf. Oke, jadi gitu ya, aktivitas dari step ini ke RS-nya tadi. Jadi aktivitas depolarisasi yang ada pada mulai dari Q menuju R. R itu adalah ketika sudah terjadi polarisasi. Nah, R menuju ke S itu adalah interval ketika terjadi fase mempersiapkan untuk fase repolarisasi yang ada pada jantungnya tadi. Oke, ini ya, berdasarkan aksisnya tadi, ya kita bisa melihat di sini ya, aksis-aksisnya tadi sudah digambarkan, kemudian nanti akan mengembarkan posisi-posisi dari lead yang ada pada area ini tadi. Ini bisa lewat saja kan. Ini tadi ya, dari berbagai macam sudut, berbagai macam sisi untuk melihat dari aktivitas dari jantung itu. Ya, sama kalau misalkan kalian ingin belanja sesuatu, kalian biasanya akan melihat dari berbagai macam sisi ya. Oke, seperti itu. Oke, insya Allah nanti di ujian ini nanti saya akan memberikan gambar EKG, gitu ya. Mohon dipersiapkan, dipelajari kembali. Tapi biasanya akan saya berikan gambaran apakah terjadi apa ya, misalkan kayak menghitung berapa denyut denyut jantung yang ada pada pasiennya tersebut, berapa besar intensitas yang ada pada gelombang-gelombang tertentu. Nah, ini hanya ini ya, kisi-kisi yang saya kasih ya buat kalian yang untuk materi ini ya, karena materi yang lain kan tentunya masih banyak ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, untuk kondisi patologinya mungkin akan saya gambarkan nanti pada satu ujian ya. Seperti itu. Oke, nah ini kemudian eh, pendekatan yang harus dibangun ya dalam menginterpretasi EKG ya. Pertama, kalian harus duduk dan perhatikan rekaman EKG, baca EKG secara sistematis, baca EKG secara sistematis dan korelasikan EKG dengan temuan fisik. Nah, yang ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita tidak bisa langsung mendiagnosa kondisi pasiennya seperti apa. Jadi kita harus mengkorelasikan dengan apa yang kalian temukan pada saat pemeriksaan fisik sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, nah, ini lewat saja.
Hmm, bentar. Si. Oke.